kasih rekan-rekan pers, media yang sudah hadir pada hari ini. Saya bersama Kasat Reskrim dan para kanit KBO dan anggota Reskrim dengan juga terduga tersangka yang di belakang saya, pelaku 170 ayat 2 huruf 3. Ya, ini bersama kami hadir di tempat ini pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita melaksanakan press release perkara ungkap perkara pidana pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat menjelang maghrib di Desa Tanjung Tambak, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Oleh hasil penyelidikannya dari Polsek Tanjung Batu dan Satreskrim Polres Ogan Ilir. Ya, dalam hal ini Polsek Tanjung Batu ini unit reskrimnya. Berdasarkan nomor polisi LP B16 Romawi 2 2023 SPKT Polres Ogan Ilir Polda Sumatera Selatan tanggal 2 Februari 2023. Pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di tengah kebun karet yang beralamat di Desa Dusun 1 RT 01 Desa Tanjung Tambak, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, dengan pelapor kakak korban atas nama Pak Edi Supardi bin Sudirman, umur 57 tahun, dengan alamat Dusun 2 Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan korban meninggal dunia adik korban atas nama Eko Hardiansa bin Sudirman, umur 34 tahun, pekerjaan wira swasta, Dusun 1 Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, di mana pada kejadian ini ada beberapa saksi yang kami minta keterangan dan yang ada pada saat kejadian, yakni anggota Polri atas nama Pak Dion Arista, kemudian pada waktu itu KSPKT Polsek Tanjung Batu yang langsung datang ke TKP, kemudian Pak Kowasi anggota Polri yang merupakan anggota unit reskrim Tanjung Batu yang datang ke TKP bersama KSPKT Polsek Tanjung Batu. Kemudian Saudara JP bin Abu Tholib 49 tahun sebagai pemilik tempat pangkas rambut, ya, di mana terjadi pencurian sepeda motor. Kemudian Oka Saputra bin Sulaiman, warga Tanjung Tambak 32 tahun yang melihat kejadian pengeroyokan. Kemudian Eke alias Eko bin Baharudin 20 tahun, warga Tanjung Tambak Baru juga, yang menghentikan sepeda motor yang pertama kali sehingga memberhentikan korban, sehingga korban terjatuh dari motor yang dibawa dari tempat cukur. Kemudian Saudara Firdaus bin Sopian Heriadi 19 tahun juga sebagai warga Tambak Baru yang menghentikan korban yang membawa kendaraan Saudara JP. Kemudian Saudara Ahmad Soni bin Anang Udin, umur 21 tahun, juga warga Tambak Baru yang pertama kali menghentikan kendaraan bermotor. Dengan hasil penyelidikan dan penyidikan kami terkait
data-data atau informasi atau hasil review dari saksi-saksi ini kami mendapatkan tersangka atas nama Juandi bin Nukman, 37 tahun, pekerjaan tani, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Batu. Pada saat di video melakukan perbuatannya menggunakan baju kaos warna hijau. Ya, kemudian Saudara Imam Ghazali bin Yomin, 34 tahun, warga Desa Tanjung Tambak, di mana ada video pelaku menggunakan celana pendek warna abu-abu tanpa memakai baju. Kemudian Saudara Ahmad Darmawan bin Badarudin, 43 tahun, warga Desa Tanjung Tambak Baru. Dari video yang ada, kemudian diklarifikasi dan sesuai dengan saksi-saksi yang ada, ini menggunakan kaos kaos biru, celana pendek training warna merah. Ya ini maksudnya. Ya. Kemudian pada hari Selasa pada tanggal 31 Januari lalu, sekira pukul 18.30 itu terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan Saudara Eko Hardiansyah bin Sudirman meninggal dunia. Di mana kejadian tersebut bermula dari pemilik motor, ya, Juandi, datang ke tempat pangkas rambut milik Saudara JP. Kemudian pada saat motornya itu diparkirkan dengan kunci kontak masih melekat di motor, kesempatan ini dilihat oleh almarhum Eko Hardiansyah yang pada saat itu melintas. Kemudian almarhum ini kemudian memarkirkan kendaraannya di semak-semak di samping atau seputaran tidak jauh dari situ tempat pangkas rambut Saudara JP ini untuk disembunyikan. Kemudian Eko Hardiansyah almarhum ini kemudian melancarkan aksinya mencuri kendaraan milik Saudara Juandi, ya, yang sedang melaksanakan cukur rambut. Ya, kemudian setelah itu membawa kabur motor Saudara Juandi ini oleh Eko Hardiansyah. Kemudian mereka, Saudara JP dan Saudara Juandi ini melakukan pengejaran dan berteriak maling, sehingga memicu atau mengundang warga lain untuk melakukan pengejaran. Nah, dari hasil pengejaran itu, ya, ada beberapa orang yang langsung menghentikan kendaraan atas nama Saudara Firdaus dan Ahmad Soni. Setelah jatuh, Saudara Eko Hardiansyah ini kemudian mengeluarkan pisau, ya, ini pisaunya untuk menghalau massa yang akan menangkap almarhum. Ya, karena lepas dari situ, kemudian yang bersangkutan ini lari ke arah sungai, kemudian berhasil melalui rawa-rawa. Setelah muncul di pinggir sungai, ternyata sudah ditunggu oleh banyak warga, sekitar 100 warga yang ada di situ. Kemudian terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan Saudara Eko Hardiansyah ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Kemudian dalam perjalanan, ya, karena begitu sampai di puskesmas, almarhum sudah meninggal dunia. Kemudian dengan kejadian tersebut, ya, pada hari Kamis tanggal 2 Februari saya memerintahkan anggota Satreskrim untuk membentuk satu tim untuk mengungkap perkara ini, membackup unit Reskrim Polsek Tanjung Batu. Kemudian ini ada STNK dan flash disk
terkait video-video kegiatan atau kejadian pada saat itu. Itu rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan terkait ungkap perkara, dan saat ini masih kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perkara ini. Demikian. Pak, yang menjadi pertanyaan utama masyarakat itu yang sekilas kok pemilik motor dijadikan tersangka. Sebenarnya peran yang bersangkutan itu seperti apa Bang persisnya? Sehingga mengakibatkan meninggal dunia itu. Perannya yang melakukan pemukulan dan penganiayaan. Ya. Dari saksi yang ada, kemudian adanya video, ya. Ini salah satu alat bukti. Kemudian keterangan-keterangan dari para saksi-saksi yang ada, ini semuanya mengarah kepada pemilik kendaraan ini, siapa? Fiction, Pak Saudara Juandi ini, ya, mengarahnya ke situ. Dan dia sudah mengakui sendiri bahwa yang bersangkutan memang ikut melakukan kegiatan pengeroyokan itu, begitu. Bang, apakah ada tersangka lain Bang? Masih lidik. Ya, saat ini yang dua setelah Pak Andi ini, jadi kita masih lakukan penyelidikan pengembangan. Ya. Korban ini kan apakah juga ada teman terlibat? Karena dia sendiri kan bawa motor. Kecuali kalau dia bawa motor dia sendiri kan gimana proses dia untuk melakukan aksi pencurian itu? Apakah memang ada teman lain selain korban ini? Sehingga dia juga kalau ada teman lain, ya, berarti motornya ini tidak perlu dia parkirkan. Otomatis temannya pasti membawa, tidak perlu memarkirkan ke semak-semak. Karena ini kalau kita lihat rentetan ceritanya, ini tidak mungkin ada temannya, karena motor ini sudah siap untuk dilakukan aksi pencurian oleh korban ini. Tapi karena tidak ada temannya, makanya korban ini memarkirkan Yamaha Fiction-nya ini ke semak-semak dengan tujuan setelah mungkin melancarkan aksinya itu akan datang ke situ mengambil lagi. Nah, tapi karena tidak berhasil, nah begitulah kejadian. Bang, ada keterangan dari saksi yang meringankan dari pihak korban, karena dari keterangan dari pihak keluarga menyebutkan bahwa korbannya sebelum diamuk masa dia ini kan mau ngurus BPJS tenaga kerja. Apakah memang demikian? Ada cerita seperti itu atau gimana dari proses penyelidikan kita? Kita masih menanyakan kepastian apakah betul dia mau mengurus ibu. Terkait dengan itu kita lebih fokus kepada kenapa sampai terjadinya penganiayaan ini. Ini yang perlu kita cari titik poinnya, bahwa penganiayaan yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia ini sudah melanggar hukum. Nah, itu yang kita kejar. Terkait dengan adanya kegiatan sebelum itu cuma sebagai penunjang atau pembantu kronologi dari jalan ceritanya. Nah, begitu. Untuk tas korban nggak ada itu Bang? Bagaimana? Ada tas, katanya ada tas korban yang isinya berkas, Iya. ijazah. Katanya siapa? Kakaknya korban. Ada tasnya? Iya. Oh, kita belum temukan. Bibi, Karena Bibi pada mana? saat itu di masa banyak. Ijazahnya ada? Oh, ijazah ada. Ijazah ada. Ya, kalau tasnya tidak ditemukan. Ijazah karena mungkin lepas ya. Itu rangkaian dari ceritanya. Oh, baik. Terima kasih. Nggak ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ancaman hukumnya Bang? Hah? Ancaman hukumannya berapa Bang kira-kira? Ancaman hukuman 20, ya, pasalnya 170 ayat 2 butir 3 KUHP, 12 tahun penjara. Ya, maksimal ya. Paling lama ya. Hah? Iya. Kalau memang terbukti kan ini akan dikembangin lagi. Ya, kalau nian ya ancaman hukumannya seperti itu. Dari tiga tersangka ini ada mungkin dugaan sebagai provokator sehingga aksi itu mengajak masyarakat untuk melakukan Ya, masih kita dalami karena yang berteriak tadi ini memang ada teriak maling ya kan, itu dari 3 teriak itu. Saya rasa teman-teman wartawan tadi sudah mendengar bahasa saya. Ya, dari teriakan itu, dari keterangan para saksi yang ada, nah itu memicu keluarnya
warga. Ya. Jadi imbauan saya kepada seluruh warga, khususnya penduduk atau masyarakat wilayah hukum Polres Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, agar memang saat ini kita pahami bersama bahwa pertama kondisi ekonomi negara kita sekarang lagi ada lagi susah. Kemudian ini memicu sampai banyaknya tenaga kerja yang menganggur. Kemudian yang berikutnya lagi memicu pada situasi perekonomian, sehingga menimbulkan keresahan terkait dengan banyaknya 3C yang ada ini. Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, kemudian pencurian kendaraan bermotor. Nah, hari ini adalah salah satu dari 3C itu, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Nah, saya himbau kepada warga, memang ini sangat merisaukan. Kita adalah warga negara yang patuh dengan hukum. Semua aturan di dalam negara kita ini wajib kita taati. Dengan apa? Menjunjung tinggi hukum. Ini sudah teman-teman dan seluruh warga sudah paham ini. Oleh karenanya saya himbau apabila ada pelaku kejahatan apapun bentuknya, tolong diamankan di desa dan jangan melakukan atau melaksanakan kegiatan main hakim sendiri. Intinya kita tidak boleh main-main dengan hukum. Ya, karena kenapa? Nanti akan berdampak kepada pelakunya dan kemudian masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ini kemudian yang berikutnya lagi, tadi ada cerita, ada kronologi bahwa motor dari rata-rata warga kita ini banyak diparkirkan sudah aman, tapi kunci kontaknya tidak dicabut. Ini memacu kepada yang lain, pencuri-pencuri atau pelaku-pelaku yang lain ini mencuri kendaraan bermotor. Kita kembalikan lagi kepada warga supaya tidak lalai dalam mengamankan barang milik pribadinya, termasuk kendaraan dan rumah, termasuk juga barang berharga yang lain. Oke, ada lagi? Artinya korban jadi tersangka. Ya, konsekuensinya seperti itu. Makanya ini kita melihat bukan korban jadi tersangkanya, seorang korban jadi tersangka, bukan. Perbuatan yang dilakukan itu lain ceritanya lagi. Ya, yang almarhum yang sudah meninggal ini merupakan salah satu dari pelaku dari pencurian bermotor. Namun karena dilakukan main hakim sendiri sehingga berbalik. Ya, berbalik. Jadi yang tadinya itu sudah dia tadinya menjadi korban, akhirnya karena sesuatu hal yang sudah dilakukan menimbulkan atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia, ini mengakibatkan yang bersangkutan harus diperiksa. Demikian. Juandi, mana Juandi? Nah, Juandi, tolong ngomong ke saya, didengarkan oleh teman-teman wartawan, media. Kenapa Anda sampai mau mukul atau menganiaya saudara Eko yang mengambil motor saudara? Saya kesal dikit, Pak. Kesal dikit? Kesal dikit atau kesal banyak? Kesal. Dikit-dikit. Dikit-dikit lah ya, Pak. Ya dikit-dikit, banyak juga. Itulah. Aku langsung balik ngajak anak, Pak. Kamu bawa anakmu pada saat itu? Iya, masuk 9 tahun. 9 tahun. Iya. Dia ngajak balik dulu, Pak. Ada penyesalan nggak setelah melakukan itu? Penyesalan ada, Pak. Ikut itu, Pak. Kejar. Ya. Iya. Pak Darmawan, kira-kira apa motivasinya ikut melakukan penganiayaan? Kesal aku, Pak. Kenapa kesal? Nyesal. Menyesal. Aku itu maghrib tua mantan kakak ipar balik. Sudah
kata ipar balik rame orang kira tuh juga tek ngapo rame bang anu kak ni rame ada maling itu maling ke dalam lah kami ke dalam mang mau pisau atau dia lain lah tetap itu keluar dari hutan tetap babi itu mak ayah Nah ini apa yang kamu mau sampaikan terkait peristiwa ini? Saya ikut mengejar karena terdengar dia menggunakan pisau, Wak. Oleh maling motor itu, Wak. Maling motor di tempat gunting rambut itu kan manggung. Terus saya menyesal, Wak. Itulah saya ngaku, Wak, ya. Saya memang melok mukul sekali. Sebab saya kenal baik dengan kakak korban almarhum. Kamu pukulnya pakai apa? Pakai kayu kecil, Wak, pas masih di sungai itu. Dia masih keadaan masih sehat tanpa ada luka. Oke, teman-teman. Ya, sudah dengarkan sendiri.